Firman Tuhan sesuai Almanak Nas GKE kita pada hari ini, Jumat 24 Juli tahun 2020, dari Kejadian pasal 29 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami sungguh bersuka cita. Karena atas kemurahan-Mu kami diberikan kesempatan kembali untuk membaca firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk memahami firman ini. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami meminta penyertaan-Mu. Amin. Kejadian pasal 29 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14 yang saya baca demikian. Selagi ia berkata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel anak Laban saudara ibunya serta kambing domba Laban, ia datang mendekat lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia lalu mendekap dan mencium dia. Kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau sedara sedaging dengan aku. Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita. Amin. Saudaraku, ketika Esau menaruh dendam kepada Yakub, Yakub merasa takut dan khawatir, sehingga dia harus pergi meninggalkan saudaranya Esau itu dan juga orang tuanya. Dia pergi ke Haran, dan ketika ia pergi dia tidak membawa apa-apa. Namun ketika dalam perjalanannya, ia mendapat petunjuk dari Tuhan. Dan ketika ia telah mendengar petunjuk itu, ia melakukan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Sehingga dalam nas kita pada hari ini kita bisa melihat kemudahan yang didapatkan oleh Yakub. Pada ayat yang ke-9 sampai 12 kita bisa melihat bahwa ketika Yakub berada di sumur, ketika dia telah tiba di sumur, ia bertemu dengan Rahel. Dan setelah ia bertemu dengan Rahel, Rahel pun segera menceritakan kepada ayahnya Laban bahwa ia telah bertemu dengan Yakub. Dan pada ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 kita bisa melihat setelah Yakub bertemu dengan Laban, Yakub diterima dengan sangat baik oleh Laban. Dan Yakub pun tinggal bersama-sama dengan Laban. Saudaraku, kita bisa melihat kemudahan yang didapatkan oleh Yakub ketika dia mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Di dalam kehidupan kita ini, saudaraku sekalian, banyak hal yang bisa saja terjadi. Seperti dalam kehidupan keluarga Yakub, Esau, kita bisa melihat barangkali ada permasalahan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Ada saja kesulitan yang bisa saja terjadi ketika kita bekerja, ketika kita melakukan tugas tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada kita, sehingga kita merasa takut atau ketakutan akan apa yang terjadi akan hari esok, masa depan anak-anak kita, atau apa yang akan mereka makan, apa yang akan mereka minum, apa yang akan kita nikmati pada esok hari.
Atau bahkan juga seperti para petani pada saat sekarang ini yang sudah mulai memanen padi-padi mereka. Seperti yang kita bisa melihat ketika hujan turun, ketika angin terasa begitu sangat kencang, kita bisa melihat padi-padi mereka. Ada yang sudah menguning, ada yang masih hijau, bahkan juga padi-padi ini akan siap dituai pada saatnya. Ketika angin dan hujan datang, ada kekhawatiran. Akankah padi-padi ini akan tetap berada seperti saat ini, tegak berdiri sehingga siap untuk dipanen? Ataukah dia akan rebah dan sulit untuk dipanen oleh para petani? Saudaraku, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan yang bisa saja terjadi. Apakah panen akan berhasil? Apakah panen akan gagal? Namun di sini kita diingatkan kembali, entah kita ada masalah, entah kita ada kesulitan dalam pekerjaan kita, entah ada ketakutan, kekhawatiran bagi masa depan anak-anak kita, apa yang kita makan pada hari esok, atau apa yang akan terjadi dengan padi-padi para petani seperti ini, ketika mereka siap untuk menuai padi-padi mereka, ketika mereka berharap padi-padi ini memberikan yang terbaik bagi mereka. Dari nas ini kita diingatkan dan diajarkan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Seperti Yakub, di dalam nas ini Tuhan memelihara dia sampai ia berada di tempat Laban. Tuhan menjaga dia. Dan seperti dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 mengingatkan kita, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara hidupmu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sebagaimana Tuhan memelihara Yakub sampai bertemu dengan Rahel dan Laban, begitu juga Tuhan memelihara hidup kita semua, saudaraku. Tuhan memberkati.